Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa KC News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali dengan saya Aziz Rahman di program Kabar Petang edisi Sabtu 17 Juli 2021. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah kabar petang selengkapnya. Pemirsa, Direktur PT Medco Energi Internasional Hilmi Panigoro mengatakan bahwa ratusan giga renewable energy atau energi baru terbarukan EBT yang akan dibangun memerlukan banyak investasi. Tidak sedikit menurutnya jika jangka panjang perlu setidaknya sekitar 1.000 triliun rupiah. Hilmi juga menyinggung investasi EBT perlu adanya karpet merah dalam akselerasi. Menurut dia ada 3 hal yang harus dijaga seperti kepastian hukum sehingga para investor tidak takut seiring dengan cepat penggantinya menteri di Indonesia. Selain itu, Hilmi ingin adanya multi-departemen di kementerian sehingga mudah untuk urusan investasi. Misal di Migas sudah menerapkan One Board Policy, jadi kami cukup berhubungan dengan satu lembaga di bawah ISDM, di mana seluruh perangkat yang diperlukan untuk investasi bisa dibereskan jelasnya. Dengan demikian, Hilmi menegaskan bahwa kunci dari investasi transisi energi ini ada di besar tidaknya tarif yang akan dihadirkan. Maksud kami yang akan dihasilkan. Apakah tepat mengundang investor untuk mengelola EBT dan bagaimana regulasi pengelolaan sumber daya alam di negeri ini serta apa bahaya swastanisasi sumber daya alam? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Direktur Forum Kajian Kebijakan Energi, Bung Agus Kiswantoro. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bung. Gimana ini kabarnya? Sehat ini? Sehat-sehat, alhamdulillah, baik-baik. Alhamdulillah. Baik, Bung. Terkait dengan, ya insya Allah. Baik, terkait dengan hal tersebut ya, ini kan kita melihat bahwasanya pemanfaatan EBT ini dikatakan sebagai upaya untuk menambah rasio elektrifikasi di Indonesia dan mempercepat diversifikasi energi untuk pembangkit tenaga listrik non-BBM, mengoptimalkan pemanfaatan potensi panas bumi dan tenaga air, serta sekaligus memenuhi kebutuhan tenaga listrik yang terus meningkat. Nah, menurut Anda ini dalam pengamatan Anda, apakah EBT ini sangat urgent dan regulasi saat ini apakah memang juga sudah pro rakyat begitu, Bung Agus? Ya, terima kasih. Kalau kita membahas masalah EBT atau secara langsung itu kan energi. Jadi Indonesia ini adalah surganya energi. Baik itu yang nggak bisa diperbarui, yang bisa saya bilang surganya energi. Kenapa? Karena selain kita itu mempunyai energi yang bersifat non-renewable atau yang nggak bisa diperbarui, potensi yang sangat luar biasa yang sekarang maupun belum maksimal secara manajerialnya untuk eksploitasi, eksplorasi itu adalah itu. Contoh ini misalkan di tahun 2019 secara forecasting ya tenaga air kita itu menurut Dewan Energi Nasional itu jumlahnya itu adalah 96,3 gigawatt. Kemudian panas bumi itu nilainya ya ini masih terus berkembang. Tahun 2019 itu 28,5 gigawatt. Dan bioenergi ini termasuk dari apapun juga, bisa dari ikan, bisa dari binatang. Total kisaran itu 236,6 gigawatt. Kemudian belum lagi tenaga surya. Tenaga surya itu masa luar biasa. Jumlahnya itu 207,8 gigawatt peak ya kalau surya. Kemudian angin itu secara potensi di Indonesia itu kisaran 60 gigawatt. Belum lagi energi laut. Nah, ini perspektif yang sangat luar biasa terkait dengan potensi Indonesia. Saya bilang ini energi dari ilahi.
bukan hanya energi sektor produksi saja, tapi energi yang langsung diberikan Allah SWT kepada Indonesia. Nah, ini potensinya dulu. Demikian. Iya, baik. Kemudian, Bung, ini apa catatan Anda ini terhadap langkah pengembangan EBT yang telah disiapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ini? Apakah ini sudah tepat atau bagaimana ini dalam kacamata Anda ini, Bung Agus? Ya, kan ada dua hal ini. Dua hal itu adalah satu potensi, satu hal ini manajerial. Kalau melihat potensi Indonesia, ini adalah potensi yang sangat luas dan luar biasa. Belum tentu semua negara itu punya. Semua negara itu berpotensi yang sama seperti Indonesia terkait dengan alamnya. Baik itu yang di atas maupun yang di bawah. Yang di atas ini matahari, yang di bawah ini bisa air, bisa kemudian tumbuhan, bisa gas bumi dan lain sebagainya. Kemudian lautnya. Indonesia adalah negara kepulauan yang lautnya itu terbesar di dunia. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan. Ini adalah satu faktor, yaitu faktor terkait dengan potensi yang teknis. Manajemen atau manajerial itu adalah sifatnya pengelolaan. Nah, kalau sudah sifatnya pengelolaan, berarti ini kan perlu goodwill. Perlu satu supporting untuk mengenal, untuk memahami, sekaligus juga untuk memanfaatkan apa yang ada di sekitar Indonesia ini. Nah, ini terkait dengan manajerial. Kalau secara potensi, tidak ada yang menandingi. Ya, salah satunya itu Indonesia ini tidak ada yang menandingi. Kenapa demikian? Karena mulai dari tanahnya bisa tumbuh, banyak tumbuh-tumbuhan yang bisa dieksplor, kemudian diproduksi bioenergi. Kalau mataharinya, kita sudah sangat paham, namanya PLTS, ya, Pusat Listrik Tenaga Surya. Kemudian airnya, dan lautnya. Darat, laut, udara, semua kita miliki semua. Nah, kalau kita bisa memahami potensi ini, berarti langkah berikutnya itu adalah manajerial. Manajerial berarti ada dua hal. Terkait dengan pemanfaatan potensi dari sektor energi primer menjadi energi sekunder, yang itu dikonversikan menjadi listrik, kalau katakan demikian, maka ini perlu satu kebijakan yang mensupport, ya, mendukung, ya, keberadaan pemanfaatan energi baru terbaru ini untuk dieksploitasi menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Ya, demikian. Baik, Bung Agus, terkait dengan investasi teknologi hijau pada sektor energi baru dan terbarukan, ini kan kalau kita melihat ini biayanya cukup mahal ya, tidak murah begitu. Apalagi inovasi teknologi ini ya tidak dimiliki oleh Indonesia. Hasilnya tentu kita bisa melihat bahwasanya Indonesia mengundang investasi asing yang sangat besar untuk mewujudkan target energi terbarukan di Indonesia. Nah, jika kita mencermati terkait dengan hal ini, ya, apa kira-kira bahaya dari liberalisasi investasi di sektor energi ini, Bung Agus? Ya, jadi kita ini kan mengenal hal. Jadi EBT yang dikelola negara dan EBT yang dikelola swasta. Kalau di sektor elektrifikasi, ya memang sudah mayoritas kita ini mendeliver listrik itu kepada baik itu industri maupun kepada masyarakat pada umumnya. Kalau kita bilang manajerial terkait dengan siapa yang berhak mengelola, berarti kita akan mengenal lebih ke arah betapa pentingnya, betapa urgennya sektor energi ini. Kalau sudah mengatakan penting urgent, kita lihat kemarin itu saat bus Jakarta padam, itu berapa jam cuman? Itu kerugian diidentifikasi. PLN-nya saja itu rugi 90 miliar. Itu PLN. 90 miliar itu tahun 2019. Nah, belum kerugian yang dialami oleh sektor-sektor public services. Ini sisi PLN, bahwa energi adanya tidak keserap. Ya. Kalau sektor public service itu di total itu bisa 90 kali 10 kali lipatnya. Kenapa demikian? Karena public service ini. Contoh misalkan banyak terkait dengan MRT yang nggak bisa jalan. Kemudian pertokoan, perkantoran, atau area yang terkait dengan servis-servis kepada masyarakat itu terhenti. Ya, bisa mall, bisa industri, ekonomi akan berdampak semua.
dengan melihat urgensitas dari ya fungsi energi yang sangat luar biasa terkait dengan listrik ini, yang itu sumbernya dari EBT, maka tidak berlebihan kalau swasta itu tidak boleh dominan. Kenapa demikian? Karena negara ini yang harusnya hadir, yang harusnya negara ini sebagai representasi untuk mengelola kekayaan alam yang ada di Indonesia, kemudian kekayaan alam itu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk masyarakat. Kalau masyarakat juga itu ya sejahtera, murah, maka otomatis produktivitas dari negara itu juga akan tinggi. Ya, ini ada multi efek paralel terkait dengan EBT ini. Kalau dilepas, ya otomatis kan kalau swasta itu masuk pada sektor yang urgent, yang vital, maka swasta lah yang akan dominan. Ini sangat berbahaya sekali. Ya, ya itu. Ya, jadi uraian saya seperti itu. Makanya negara harus hadir, negara harus mayoritas. Jangan sampai negara itu minoritas untuk mengelola ya EBT ini, energi baru terbarukan, yang itu akan dikonversi menjadi energi listrik. Nah, jika memang demikian ya, ini kira-kira apa dampak dari privatisasi sumber daya alam dan energi ini bagi APBN kita, BUMN, dan juga tentu bagi rakyat Indonesia ini, Bung Agus? Ya, yang pertama, ketahanan dampaknya, ketahanan energi kita ini akan sangat rapuh. Kenapa demikian? Ya karena sektor yang urgent, yang prinsip, yang akan dikelola swasta ini berarti otoritasnya swasta, ini otoritas. Nah, padahal ini adalah sektor penting. Ya, kalau negara diatur sama swasta, otomatis ini akan berbahaya sekali. Kalau sektor yang prinsip saja ini tidak paham negara, maka otomatis maka segala prioritas untuk mempertahankan pengelolaan secara mayoritas untuk sektor energi ini akan dilepas. Contoh kemarin yang cukup simpel ini, blackout Jakarta ya dan sekitarnya. Terus kita ngapain kalau listrik mati ini? Ya, bisa jadi karena faktor teknis. Ya, bisa jadi dalam dugaan saya kalau swasta ya kan full swasta, ini bisa berbahaya sekali nanti ini. Karena otoritas kan di swasta, bukan negara. Nah ini kan sangat berbahaya sekali. Akan bisa dipermainkan nanti di situ. Baik itu secara bisnis maupun secara ketahanan ya energi nasional. Ya, baik Bung Agus ya. Kalau kita melihat dengan berbagai macam penjelasan yang sudah Anda uraikan tadi ya, ini kelihatan kita juga harus cukup khawatir ya dengan hal tersebut. Lantas kemudian ya ini kalau dengan berbagai macam tadi, kira-kira apa solusinya terkait dengan hal tersebut, dan juga bagaimana pengelolaan, maksud kami pengelolaan semua kekayaan milik rakyat kalau diatur dengan konsep Islam ini, Bung Agus? Ya, Islam memberikan satu solusi tawaran itu bukan berarti Islam itu menganaktirikan, bukan berarti misleading terkait dengan manajerial yang terkait dengan pengelolaan. Justru Islam itu memberikan satu penjagaan. Islam itu hadir karena Islam itu mampu memberikan satu statement manajemen yang terkait dengan mana yang urgent, mana yang tidak urgent. Kalau urgent, maka negara itu harus hadir. Negara itu harus mandiri. Negara itu mampu powerful untuk pengelolaan, baik secara policy, secara teknis, maupun secara bisnisnya. Kalau sudah dikelola negara, maka otomatis ya dampak-dampak multi efeknya itu negara akan mampu untuk mempunyai otoritas. Misalkan ini secara teknis, gampang sekali kalau listrik itu dimatikan. Gampang sekali kalau EBT yang ada di Indonesia itu dikuasai swasta untuk kepentingan bisnis. Ya, gampang sekali kalau itu investor asing masuk. Contoh misalkan 1 megawattnya ya itu 1 juta US dollar. Apalah artinya uang 1 juta US dollar atau 2 juta US dollar untuk 1 megawatt konversi energi listrik ya. Tapi pengelolaannya nanti diserahkan sama swasta, maka swasta akan untung berlipat-lipat. Kalau menurut saya itu biung. Karena sektor energi itu sangat dibutuhkan sekali. Makanya Islam memberikan satu solusi. Negara tidak boleh ya
menganggap ini remeh. Potensi-potensi energi yang ada di Indonesia ini untuk dikelola secara mandiri oleh negara. Karena terkait dengan ketahanan negara, ketahanan energi negara, termasuk juga multi atau dampak, baik itu ekonomi maupun dampak sosial, ya, yang lainnya. Ya. Ya, baik Bung Agus ini. Terima kasih ya atas kesempatan waktunya ya Sama-sama. bisa bergabung bersama kami di Kabar Petang pada edisi kali ini. Semoga Anda dan keluarga senantiasa sehat selalu dan dalam lindungan Amin. Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum Bung Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa Kabar Petang, semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari kami. Sampai berjumpa lagi pekan depan di jam dan channel yang sama. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, serta tekan loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari KJ News. Karena disinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Cukup. Alhamdulillah cukup ya waktunya. Mau ada